Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas kesempatannya. Di sini kami selaku kelompok 2 akan menjelaskan kondisi dari rumah Hos Cokro Aminoto yang bertempat di Jalan Penelek, Gang 7, nomor 29 sampai 31, Surabaya. Selamat menyaksikan. Selamat menonton. One mile in fog patches and showers early Friday, but improving to greater than 6 miles on Friday morning. Stars shining bright above me. Night breezes seem to whisper sycamore tree. Dream a little dreamer. Baik, terima kasih atas kesempatannya. Di sini saya akan menjelaskan bagaimana sejarah dari rumah Hos Cokro Aminoto sendiri. Yang pertama bisa kita lihat yaitu di mana Cokro Aminoto bersekolah, yaitu di Osvia Magelang. Dan ini adalah setelah ketika Cokro Aminoto lulus dari Osvia Magelang, di mana sesuai dengan jalur pendidikannya, Cokro Aminoto menjadi juru tulis di Kepatihan Ngawi. Beralih ke tempat selanjutnya, di mana di dalam ruangan ini itu menjadi salah satu ruangan yang ditempatkan adalah untuk rapat dari Sarekat Islam sendiri, sehingga di sini banyak sekali informasi-informasi mengenai buku-buku Cokro Aminoto serta gambar-gambar di sini, yaitu yang merupakan perkembangan dari organisasi Sarekat Islam itu sendiri. Jadi di sini saya akan melanjutkan di ruangan sebelahnya, yaitu yang di foto ini adalah tokoh pendiri Sarekat Dakwah Islam. Dan di sebelah sini ada koleksi buku-buku dari Bapak Hos Cokro Aminoto itu sendiri. Dan di ruangan ini terdapat berbagai koleksi terkait perkembangan organisasi Sarekat Islam seperti foto, buku, bendera, organisasi PSII. Di sini selanjutnya adalah yang pernah tinggal di rumah Cokro Aminoto. Yang pertama adalah Soekarno. Soekarno adalah yang pernah tinggal di sini mulai sejak kecil karena ayahnya sudah menitipkan Soekarno kepada Cokro Aminoto. Kemudian Soekarno menjadi pemimpin negara Indonesia, yaitu presiden pertama di Indonesia. Selanjutnya ada Kartosuwiryo, dan selanjutnya ada Alimin, dan selanjutnya ada Muso. Muso adalah pemimpin PKI, dan yang selanjutnya adalah Semaun. Terima kasih atas kesempatannya. Di sini saya akan menunjukkan kamar Pak Cokro Aminoto. Di sini ada kamar Pak Cokro Aminoto. Di sini beliau biasa beristirahat. Dan di sini masih asli ya, masih ada sarung Pak Cokro Aminoto dan ada pecinya juga. Dan di sini ada contoh pakaian Pak Cokro Aminoto. Di sini ada pakaian Pak Soekarno.
sedikit bertanya tentang rumah Cokro Aminoto. Boleh diceritakan sedikit tentang rumah ini dan tolong perkenalkan. Nama saya Yanuar. Saya di sini sebagai petugas pemandu dari Dinas Kebudayaan dan Pariwisata untuk di Museum Cokro Aminoto ini. Jadi rumah ini dulu merupakan tempat tinggalnya Pak Cokro Aminoto, dan beliau ini kan dulu ini pernah menjadi ketuanya organisasi Syarikat Islam yang pada waktu itu organisasi yang paling besar di Hindia Belanda waktu itu. Jadi di rumahnya ini selain ditempati untuk keluarganya, akhirnya berfungsi juga buat kantor Syarikat Islam itu sendiri. Dan untuk mencari penghasilan tambahan, rumah ini dijadikan, kalau istilah sekarang itu kayak kos-kosan. Jadi dijadikan kos-kosan, dan menurut cerita salah satu tokoh yang pernah ngekos di sini, yaitu Pak Soekarno, beliau ini menceritakan kalau rumahnya ini dulu disekat-sekat, jadi ada 10 kamar kecil termasuk di loteng itu. Dan selain Pak Soekarno sendiri, beberapa anak-anak kos lain itu ada juga yang akhirnya jadi tokoh besar juga. Diantaranya itu kayak Kartosuwiryo, terus ada Muso Semaun, dan Alimin. Mereka ini murid-muridnya Pak Cokro dalam hal politik, ya, maksudnya bukan murid di sekolah gitu kan. Jadi mereka ini sebenarnya ngekos di sini, dan karena bapak kosnya itu seorang pemimpin politik, akhirnya mereka ini belajar. Dan yang unik dari mereka berlima itu adalah mereka akhirnya ketika keluar dari sini, ketika mereka memimpin pergerakannya masing-masing, mereka ini ternyata beda ideologi gitu. Jadi kayak Pak Soekarno terkenal dengan nasionalismenya, lalu Kartosuwiryo ini dia ingin Indonesia ini jadi negara Islam, jadi dia lebih ke agama Islam yang jadi ideologinya Kartosuwiryo. Lalu 3 temannya yang lain ini, Alimin, Musa, dan Semaun ini berideologi komunisme, dan mereka kan akhirnya karena beda-beda ideologi itu akhirnya saling bermusuhan. Jadi ketika Pak Soekarno sudah jadi presiden, Indonesia sudah ditetapkan dasar negaranya itu Pancasila, 2 kelompok temannya yang lain ini akhirnya membuat pemberontakan karena mereka sama-sama memperjuangkan ideologinya masing-masing gitu. Jadi kayak Kartosuwiryo kepingin Indonesia jadi negara Islam, lalu teman-temannya yang lain yang komunis ini kepingin Indonesia jadi komunis, jadi Indonesia jadi negara komunis. Nah, itu yang salah satu yang unik dari cerita yang ada di rumah ini. Jadi mereka ini belajar dari satu guru yang sama, mereka pernah belajar bersama-sama, tapi akhirnya mereka berbeda-beda ideologi dan jadi saling bermusuhan. Berarti sebelum mereka berlima itu kesini kan mereka belum tahu tentang pergerakan tentang politik gitu. Ya beberapa ada yang memang sudah tahu, tapi kayak Pak Soekarno sendiri waktu itu cerita kalau memang dititipkan di sini sama ayahnya. Jadi Pak Karno itu sudah berteman baik sama Pak Cokro Aminoto, sudah kenal, dan memang sengaja dititip di sini biar bisa belajar sama Pak Cokro Aminoto. Lalu untuk alasan dari pembentukan museum ini bagaimana ceritanya? Yang pertama, pemanfaatan cagar budaya. Jadi rumah ini kan sudah dijadikan cagar budaya gitu, dan kalau sudah jadi cagar budaya, salah satu tugas selanjutnya ya melestarikan, merawat. Nah, kalau dijadikan museum jadi kan bisa sambil rumah ini tetap terawat, terjaga. Terus juga Surabaya sendiri sekarang ini di bidang pariwisata itu mengembangkan wisatanya itu di wisata sejarah, dan dikhususkan lagi ke sejarah kepahlawanan gitu kan. Dia terkenalnya sebagai kota pahlawan gitu, dan akhirnya kalau kita kepengen membangun wisata pariwisata yang khas
Surabaya ya, kita salah satunya upayanya ya dengan membuat museum atau destinasi wisata lainnya yang berhubungan dengan kepahlawanan, ya salah satunya museum ini. Kalau untuk keluarganya Cokroaminoto sendiri, apakah masih ada sampai sekarang? Kenapa tidak ikut di sini? Kalau untuk keluarga masih ada, cuma mereka kan memang ceritanya dulu Pak Cokro itu sudah pindah dari rumah ini sudah pindah kepemilikan ke orang lain. Otomatis pihak keluarga juga sebenarnya secara hukum sudah nggak ikut memiliki gitu. Cuma memang waktu Pemkot Surabaya mau membuka rumah ini istilahnya waktu mau dijadiin mau dibuka untuk umum, itu kita juga ngajak keluarga ahli warisnya Pak Cokroaminoto, siapa tahu mereka ini punya informasi-informasi yang nantinya bisa disajikan di sini. Tapi emang mereka nggak ikut terlibat untuk perawatan karena memang sudah dikelola sepenuhnya sama pemerintah. Kalau boleh tahu ya Pak, ini kan sepertinya sudah banyak renovasi ya, dan sejak tahun berapa kira-kira didirikan? Kalau renovasi sama pemerintah ini sebenarnya cuma perbaikan aja, jadi kayak ngecat ulang atau memperbaiki kalau ada yang bocor atapnya kayak gitu aja, dan struktur bangunannya ini masih dipertahankan yang aslinya. Jadi waktu Pemkot dapat rumah ini ya kondisinya seperti ini. Memang diketahui ada beberapa tambahan tapi sudah nggak bisa diapa-apain lagi. Contohnya kayak misalkan lantai ini sudah lebih tinggi. Nah kalau kita mau kembaliin kayak zaman dulunya kan nanti jadinya rumahnya lebih rendah dari jalan, dan ya pastinya kalau hujan nanti akhirnya jadi banjir gitu. Nah kalau perkiraan berdirinya rumah ini kalau dilihat dari model bangunannya ya sekitar 1800-an akhir, sekitar 1880 kalau kata orang-orang. Terus lalu kalau daerah sekitar sini itu emang rumahnya itu gini semua atau lingkungan? Beberapa masih banyak yang masih rumah lama kayak gini, tapi nggak sedikit juga yang sudah direnovasi, yang sudah dirubah bentuknya sama pemilik rumah. Oh, berarti kalau tanahnya itu milik. Terima kasih atas kesempatannya. Sekian dari video dari kelompok kami. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.